Ronald Araujo kembali lebih awal ke Barcelona setelah bela Uruguay. Hilangnya Gavi dari starting 11 Barcelona masih jadi misteri. Hansi Flick adalah alasan utama Rafinha untuk bertahan di Barcelona. Cerita Lamine Yamal jalani puasa, sahur pukul 4 rajin sholat. Ronald Araujo kembali lebih awal ke Barcelona setelah bela Uruguay. Barcelona bisa bernapas lega karena kapten mereka, Ronald Araujo, kemungkinan akan kembali ke Katalan lebih awal dari tugasnya di timnas Uruguay. Barca pun bisa mendapat dorongan besar jelang partai lanjutan La Liga melawan Osasuna, Jumat 28 Maret 2025. Setelah pelatih timnas Uruguay, Marcelo Bielsa, bisa mengistirahatkan Araujo untuk laga berikutnya melawan Bolivia. Keputusan tersebut tentunya akan memungkinkan Araujo kembali ke Spanyol lebih cepat dari perkiraan, sehingga Barca bisa mendapatkan bala bantuan di lini pertahanan yang saat ini sangat dibutuhkan untuk laga penting tersebut. Uruguay menderita kekalahan 0-1 dari Argentina, hasil yang memberi tekanan pada skuad Bielsa jelang pertandingan mereka melawan Bolivia. Namun terlepas dari pentingnya pertandingan tersebut, Bielsa mempertimbangkan kemungkinan untuk melepas beberapa pemain yang bermarkas di Eropa termasuk Araujo. Kita sudah tahu bermain di ketinggian di atas 4.000 meter, bahkan di lapas, bisa meningkatkan kesulitan dalam bertanding. Tapi pastinya pemain yang bermain melawan Argentina tidak akan bermain lagi. Meskipun ada beberapa yang akan bermain, tapi yang lain tidak, ujar Bielsa. Bagi Araujo, ia berarti bisa tiba di Spanyol tepat waktu untuk terlibat dalam pertandingan La Liga yang sempat ditunda melawan Osasuna pada 27 Maret mendatang. Barca sudah cemas menunggu keputusan Bielsa karena klub terus lakukan kontak dengan Federasi Sepak Bola Uruguay mengenai ketersediaan beknya tersebut. Jika Bielsa putuskan untuk melepasnya, maka Araujo akan terhindar dari akumulasi menit bermain yang berlebihan dan akan bugar untuk lanjutan komitmennya di Barcelona. Pilihan pertahanan Barcelona telah menipis dalam beberapa pekan terakhir, dan itu membuat potensi kembalinya Araujo menjadi lebih penting. Bek veteran Inigo Martinez kemungkinan akan absen di pertandingan kontra Osasuna karena cedera, sehingga hal itu akan menyisakan kekosongan di lini pertahanan. Selain itu, bek tengah muda Pau Cubarsí juga mengalami cedera saat melawan Belanda. Ketersediaannya masih belum pasti, sehingga menambah kekhawatiran lini pertahanan Barcelona. Dengan kemunduran ini, kehadiran Araujo akan sangat berharga bagi Barcelona. Pemain internasional Uruguay tersebut menjadi salah satu sosok paling diandalkan di lini belakang Barcelona yang tawarkan soliditas dan kepemimpinan di lini pertahanan. Jika ia diizinkan kembali lebih awal dari tugas internasional, maka hal itu akan memberi keuntungan bagi Hansi Flick melewati fase kritis musim ini. Hilangnya Gavi dari starting 11 Barcelona masih jadi misteri. Hansi Flick sangat yakin dengan sistem meritokrasi di Barcelona. Pemain yang pantas bermain akan mendapatkan kesempatan, dan semua pemain memiliki peluang untuk membuktikan diri. Beruntungnya sistem ini berjalan dengan baik di Barcelona hingga saat ini. Barcelona melaju dengan baik di setiap kompetisi yang mereka ikuti, berhasil membangun posisi yang kuat di La Liga, Liga Champions, dan bahkan Copa del Rey. Namun beberapa keputusan pemilihan pemain memicu pertanyaan. Misalnya, Gavi saat ini berada dalam posisi yang tidak biasa terkait pentingnya bagi tim Barcelona. Sebelumnya dia absen hampir setahun karena cedera ACL serius, sehingga diharapkan bahwa pemulihannya akan berlangsung secara perlahan dan membutuhkan waktu. Flick awalnya mengelola waktu bermain Gavi dengan hati-hati, tetapi kemudian mulai memberinya peran yang lebih penting dari tim. Seperti yang dilaporkan oleh Marca, pemain muda asal Spanyol itu mulai 5 pertandingan berturut-turut di awal 2025, tetapi kemudian kehilangan posisinya tidak lama kemudian.
Dengan 8 kali menjadi starter dalam 10 pertandingan, awalnya tampak seperti pemain itu telah pulih sepenuhnya dan kembali ke performa terbaiknya. Namun keyakinan itu segera dipertanyakan karena pemain itu kini tidak menjadi starter dalam 6 pertandingan berturut-turut, sehingga memicu pertanyaan tentang situasinya. Kini ditanya tentang hal ini, Hansi Flick berbicara dengan baik tentang Gavi dan bahkan mengklaim bahwa itu adalah bagian dari proses karena dia berharap pemain itu dapat menjadi salah satu bintang tim masa depan dan terus mempercayainya. Saya berbicara dengan semua pemain saya soal Gavi. Apa yang perlu saya katakan? Dia kembali dari cedera yang sangat serius dan itu membutuhkan waktu. Dia adalah salah satu pemain terbaik dan dia melakukannya sangat baik. Dia akan bermain untuk klub luar biasa ini selama bertahun-tahun dan akan menjadi superstar. Dia masih bisa meningkatkan banyak hal dan dia akan melakukannya. Saat ini dia sedang melalui fase sulit lainnya, tetapi dia akan siap untuk Piala Dunia 2026. Untuk saat ini adalah bagian dari prosesnya, tegas Hansi Flick. Hansi Flick adalah alasan utama Rafinha untuk bertahan di Barcelona. Rafinha mengakui hampir meninggalkan Barcelona usai tampil stagnan di 2 musim perdananya. Namun telepon dari pelatih Hansi Flick meyakinkan winger itu untuk bertahan dan kini menjelma sebagai salah satu pemain terbaik Blaugrana. Pada musim ini yang menjadi tahun ketiga Rafinha di Barcelona, ia sudah mencetak 27 gol dan 20 assist dalam 42 laga di seluruh ajang. Dia juga menjadi top skor sementara Liga Champions musim ini dengan 11 gol. Angka di atas terhitung fantastis untuk Rafinha. Sebagai kompensasi, ia hanya mencetak masing-masing 10 gol di 2 pertama musim di Barcelona, dengan tambahan 12 assist di tahun perdana dan 13 assist di tahun kedua. Penampilan yang terkesan biasa saja di tahun-tahun awal sempat membuat Rafinha sering diberitakan akan pindah. Bahkan pemain 28 tahun itu pun sampai serius mempertimbangkan untuk pergi. Namun kedatangan Flick selaku suksesor Xavi Hernandez mengubah nasib Rafinha. Pembicaraan awal dengan juru taktik asal Jerman itu membuatnya memilih bertahan dan akhirnya menjadi keputusan tepat. Beberapa hal tidak berjalan sesuai rencana. Saya menjalani musim yang tak sesuai harapan dan saya melihat orang-orang meminta saya untuk pergi, bahwa saya tak cukup baik untuk klub dan setiap hari ada berita bahwa saya akan pergi, ujar Rafinha. Saya akhirnya mempertimbangkannya. Setelah Copa America, Hansi Flick menelpon saya dan meminta saya untuk datang ke latihan sebelum membuat keputusan apapun, bahwa dia ingin berbicara dan mengandalkan saya. Itu merupakan faktor penting dalam keputusan untuk bertahan. Saat saya berbicara dengan istri saya bilang kepadanya bahwa jika Flick orang yang adil dan melihat kinerja para pemain dalam latihan, saya akan memberinya waktu sepekan untuk menyukai saya sebagai pemain dan dia tak akan menyesalinya. Saya pikir itu berhasil, jelas Rafinha. Musim ini Barcelona masih berpeluang meraih treble. Mereka sedang memimpin klasemen sementara Liga Spanyol dengan 60 poin. Sudah menembus semifinal Copa del Rey serta lolos ke perempat final Liga Champions. Mereka juga sudah memenangi Piala Super Spanyol. Cerita Lamine Yamal jalani puasa, sahur pukul 4 rajin sholat. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal bercerita tentang pengalaman puasa Ramadan 2025 yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemain 17 tahun itu. Pada musim ini, Barcelona dituntut kompetitif setelah gagal juara pada musim lalu. Selama periode Maret yang bertepatan dengan bulan puasa Ramadan, Barcelona harus bersaing dengan Real Madrid dan Atletico Madrid di Liga Spanyol. Ketatnya persaingan itu membuat pemain Barcelona, termasuk Lamine Yamal, wajib mengeluarkan kemampuan terbaik dalam setiap pertandingan. Tuntutan itu coba dijalani Lamine Yamal dengan maksimal, sekalipun sedang menjalani ibadah puasa.
Dikutip dari Mundo Deportivo, Yamal membeberkan pengalamannya berpuasa pada tahun ini. "Saya mengendalikan semuanya, saya mengatur jadwal saya dengan cermat," kata Yamal. "Saya lebih banyak beristirahat dan saya makan serta minum dengan baik sebelum puasa dimulai. Itu membantu saya tetap kuat selama pertandingan," ujar Yamal. Pemain berdarah Guinea Khatulistiwa itu mengaku bangun pukul 04.00 waktu setempat guna makan sahur. Dia juga selalu berusaha tidak meninggalkan sholat. "Hari ini saya bangun pukul 4 pagi dan makan enak. Kemudian saya bisa bangun lebih siang daripada yang lain karena saya melewatkan sarapan bersama tim," tutur Yamal. "Kemudian saya pergi berlatih dan kemudian saya pergi ke kamar untuk melanjutkan sholat. Begitu seterusnya hingga tiba saatnya untuk berbuka puasa," kata Yamal melanjutkan. Lamine Yamal disebut sebagai salah satu pemain Barcelona yang paling konsisten pada musim ini. Meski berpuasa, Yamal tetap tampil bagus dan tajam di lapangan. Gol ke gawang Atletico Madrid di La Liga jadi bukti ketajaman Lamine Yamal. "Puasa tidak mempengaruhi permainan saya sudah terbiasa. Klub juga mendukung saya dan memahami kebutuhan saya," ujar Yamal.